Halo teman-teman, selamat datang di podcast Mas Nawa. Kali ini kita akan mengobrol bareng sosok inspiratif Pak Zainal Arifin, seorang bapak berperan ganda sebagai pendidik Al-Quran sekaligus bekerja tambak. Ceritanya menarik karena beliau mampu bagi waktu antara pendidik generasi Al-Quran dan mencari nafkah tambak untuk keluarganya. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Zainal Arifin, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, Mas Nawa. Ya Pak. Hari ini cuacanya gimana Pak? Cuaca hari ini? Alhamdulillah cuacanya kadang panas, kadang Hujan. jadi cuaca nggak seperti biasanya, sehingga cuacanya anak-anak yang di pondok khususnya banyak yang sakit karena cuacanya Yang nggak mendukung. Bapak kesininya macet apa enggak? Alhamdulillah lancar-lancar dalam perjalanan, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga kita bisa menemui adik saya Mas Nawa sebagai santri atau pelajar yang ingin menempuh pendidikan yang Lebih tinggi. Langsung saja Pak pertanyaannya. Ya. Pak Zainal Arifin bisa ceritain sedikit tentang keseharian Bapak Zainal Arifin sekarang ini? Alhamdulillah keseharian dalam hari ini itu kami dan istri saya adalah suatu pendidik Al-Quran sekaligus sebagai tetangga dan guru madrasah, sekalian untuk imam masjid, dan keluarga sehat walafiat sehingga kita bisa membagi antara didik anak-anak dan bekerja untuk menafkahi sekeluarga itu, Mas. Itu Bapak imam masjidnya di mana? Ya alhamdulillah imam masjid itu saya dalam pedesaan, terletaknya di Duku Tambak Polo, Purworejo, kebetulan di bibir pantai Warodemak. Itu madrasahnya Bapak Zainal Arifin guru apa? Untuk 2 tahun ini alhamdulillah kami dipercaya sebagai kepala madrasah, tapi dulunya sudah kami mengajar selama 20 tahun. Itu lama banget ya Pak ya, mengajar ya, di madrasahnya. Ya. Awalnya gimana Bapak bisa terjun menjadi pendidik Al-Quran? Ya, untuk sebagai perintah dari guru atau apa yang kita ketahui dari ketika kita mondok di pondok-pondok. Kebetulan kami alumni Miftahul Ulum pada tahun 87. Teman seangkatan saya adalah Bapak Mustahid almarhum, mudah-mudahan amal baiknya diterima Allah dan segala dosanya diampuni oleh Allah dan bisa meneruskan perjuangannya Pak Mustahid. Awalnya kami dari mengajar adalah sangat menarik untuk kita ambil hikmah daripada kita mengajar dari anak-anak. Itu Bapak Zainal Arifin bisa kenal sama Bapak Mustahid itu dari mana? Ya seangkatan satu kelas dari Pak Mustahid. Kebetulan saya nggak mengerti kalau dia itu sudah mengajar. Tahu-tahunya Pak Mustahid sudah meninggal almarhum, dan sampai dia derajatnya sampai MPD apa ya Pak ya? Iya, MPD. Nah, itu saya terkejut. Padahal ketika saya satu kelas itu dia itu adalah orang yang pintar, yang rajin dan bisa membagi waktu. Pak, minumnya diminum dulu. Alhamdulillah minumannya sehat, air mineral. Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasan Bapak tetap mengajar Al-Quran sambil bekerja di tambak? Ya, kita membagi waktu, Mas. Di sisi lain itu untuk mencerdaskan anak bangsa, itu suatu kewajiban.
dan itu adalah cita-cita saya dan cita-cita guru-guru, bagaimana kita mengamalkan sebisa mungkin. Dan kita adalah sebagai santri harus bisa mengamalkan apa yang kita raih dari pesantren yang kita belajar dulunya, dan kita harus bekerja untuk menafkahi keluarga, sehingga antara mendidik dan bekerja harus seimbang. Itu Bapak ke Tambaknya jam berapa sampai pulangnya jam berapa? Itu ngapain aja? Ya namanya itu kan Mas, tambak pribadi, jadi artinya kita biasanya waktunya jam 8 sampai jam 11, karena untuk jam setengah 12-nya sudah masuk waktu zuhur dan kewajiban kami untuk menjadi imam masjid. Kadang kalau jam 1 mengajar di madrasah, ya itu sebagai kepala kita harus memantau bagaimana kegiatan anak-anak dalam belajar mengajarnya, dan istilahnya masuknya dan lain-lainnya, artinya harus memantau dengan sepenuhnya. Waktu pertama kali mengajar anak-anak Al-Quran, perasaannya gimana Pak Zainal? Alhamdulillah Mas, sangat menyenangkan, karena anak-anak itu lucu-lucunya, kadang sambil bermain, ayo bermain dulu. Kadang anak-anak itu menangis, udah sekarang menangis, oh dineng-neng. Ada yang tukaran sendiri, itulah anak-anak. Beda dengan anak-anak yang sudah besar, karena di kami itu mulai sebelum TK sudah ada yang TK, ada yang SMP, MTS sampai SMA, itu di pendidikan tempat saya. Madrasah ya Pak ya? Enggak, Majlis Taklim, Marah Nuruz Zaman. Itu selama yang mengajar Bapak itu ada yang murid bandel apa enggak? Namanya anak-anak Mas ya, kadang ada yang bandel, kadang ada yang nurut, kadang masih kecil sudah bisa menyelesaikan beberapa jilid, kadang yang besar malah justru tidak bisa mencapai, karena ukuran akal manusia itu berbeda-beda, sehingga itu tidak sama. Meskipun sekolahnya sama, terkadang kemampuannya penyerapannya itu beda-beda. Itu manusia Mas. Dari mana motivasi terbesar Bapak Zainal untuk menjadi pendidik Al-Quran? Ya namanya kita sebagai santri, kita harus murid-murid agama. Siapa lagi kalau enggak kita? Kita harus murid-murid agama, sehingga dari guru diturunkan ke murid. Sekarang kami kewajiban harus mengajarkan untuk anak-anak. Bagaimana awal Bapak juga terjun di pekerjaan tambak? Awal dari mulainya itu yang namanya santri itu harus serba bisa. Petambak harus bisa, sebagai nelayan harus bisa, sebagai bangunan kita harus bisa. Dulunya saya itu pernah nelayan, pernah bangunan, pernah. Terus sekarang petambak, karena petambak itu kalau miliknya sendiri kan enak Mas, miliknya sendiri kita tidak diatur oleh orang lain, sehingga kita bisa mengatur waktu untuk petambak dan untuk anak didik. Itulah inspiratif dari saya. Kadang Bapak pernah enggak ketambak? Ketambak itu harus Mas, itu sehari-harinya kita ketambak, kita mencari nafkah, itu ada ya, daerah sana itu mencari ikan Mas, dari kita sore pasang, jam 8-nya kita ambil hasilnya. Itu ke pasarnya jam berapa? Buat pasarnya itu anterin ikan 6 pagi. 6 pagi itu untuk di apa?
Distorkan di pasar. Distorkan ke pasar-pasar, nanti hasilnya untuk membiayai anak-anak. Kebetulan anak saya 2 yang di pesantren Jepara 1, alhamdulillah yang di Universitas Malik Ibrahim Malang 1. Itu mayoritas di daerah Bapak tambak apa? Itu tambak Urang ada, tambak Bandeng ada. Itu mayoritasnya petambak Bandeng. Bagaimana awal mulai Bapak juga terjun di pekerjaan apa tantangan terbesar saat awal menjalani 2 peran sekaligus? Namanya sesuatu hal itu ada tantangannya, apapun itu pekerjaannya. Dijalani. Tantangan itu kita hadapi dengan pikiran, tidak dengan ngamukan itu. Kalau dengan pemikiran sehingga bisa antara orang yang seorang yang dididik dan mendidik bisa masuk dalam hal menyampaikan ilmu. Kalau kita kok mendidik sambil marah-marah, nanti untuk bisa menularkan ilmu sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Itu di daerah tambaknya itu mayoritas apa aja? Tambak ada tambak sawah apa tambak lainnya? Dulunya itu tambak asli, dan sekarang karena ada air asin yang munggah sehingga sawahnya itu kena imbas air asin. Kemudian ditanami, Mas, tidak bisa membuahkan hasil sehingga petani selalu merugi. Akhirnya tambak-tambak yang dulunya sawah sekarang sudah dijadikan oleh tambak, namanya tambak sawah. Itu bahasanya dari orang sana. Kalau tambak asli berarti tambak yang dulunya asli dari orang-orang tua atau nenek kita. Kalau sawah dulunya sawah menjadi tambak, sehingga namanya tambak sawah. Jadi tambak yang dulunya sawah sekarang menjadi petambak. Itu penghasilan ditambah itu berapa kilo dapatan ikan? Kalau ikan itu, Mas, kalau dulu sampai dengan sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu itu berapa, Pak? Kalau dulu itu karena cuacanya nggak seperti sekarang, itu bisa mengukur, misalnya kita menebar 5.000 benih. 5.000 benih bandeng kita bisa menghasilkan 5 kintal. Itu yang dulu. Tapi sekarang karena faktor cuaca yang tidak mendukung, sehingga terkadang kita akan mau panen, datanglah yang namanya rob. Rob itu air pasang yang seketika itu enggak datangnya itu kadang kecil, kadang melebihi dari batas. Sehingga melebihi dari batas tanggul, Mas. Sehingga ketika air masuk, tanggul hanya sekian, sehingga akhirnya masuk pada tanggul, akhirnya jebol dan kumpul dari satu daerah tambak lain. Itu Bapak pernah tambaknya jebol apa enggak? Ya, untuk beberapa kali ini dalam 5 tahun ini, Mas, tambak itu sangat mengeluh karena sudah beberapa tanggul di tetangga-tangga itu banyak yang jebol. Di kanal sana ada yang jebol, di Muaro Demak sudah jebol, sehingga air tabrakan itu akhirnya jadi satu yang khususnya masuk ke Tambak Polo, sehingga air meluber dan jadi air pasang yang sangat tidak diharapkan oleh petambak. Itu di daerah Bapak pernah kebanjiran apa enggak? Kebanjiran kebanyakan biasanya itu kebanjiran air rob. Kalau kebanjiran dari darat untuk ke desa saya khususnya itu jarang. Cuman
kalau kebetulan air rob sama barengan dengan hujan sehingga terjadi banjir. Tapi banjirnya hanya banjir di jalan. Kebetulan dari daerah khususnya Tambak Polo itu agak datarannya tinggi dibandingkan dari desa lain, artinya dari Morodema atau Kongsi dan lainnya. Itu di rumah bapaknya pernah kebanjiran apa enggak? Untuk yang tahun 2023 pernah kebanjiran karena rumah yang saya tempati itu rumah warisan dari bapak sehingga terlalu nggak tinggi, dan alhamdulillah untuk 2004 atau 2003 saya sudah tinggikan sekitar 90 cm sehingga tahun ini alhamdulillah dari rumah kami bisa untuk belajar mengajar dari anak-anak sehingga nyaman, tidak kena rob. Dulunya kalau mengajar itu Mas, meskipun rob anak-anak tetap masuk, tapi pakai dipan. Dipan itu istilahnya apa ya? Pakai dipan, pakai Karpet. Enggak pakai dipan, pakai dampar yang agak 1,5 meter sehingga tidak di air. Tapi ngajarnya di atas air, berarti air baru dipan. Sangat menarik itu. Tapi tempat mangkap gitu, anak-anak. Itu kalau malam mengajar enggak di rumah bapak sendiri? Mengaji ada enggak? Kalau jadwal untuk di pendidikan majelis saya itu mulai dari asar sampai maghrib. Jadi asar itu untuk masuk dari yang belum sekolah sampai TK dan SD, artinya yang jilid-jilid. Dan setelah maghrib kita teruskan untuk yang agak besar yang sudah menginjak Al-Quran. Itu kitab apa Al-Quran Pak? Kitabnya apa saja? Kitabnya itu yang pertama Al-Quran itu untuk 5 hari. Untuk yang kitabnya tajwid ada dan fikih ada. Kalau hadis juga ada Pak di tempatnya bapak sendiri? Ya namanya anak-anak terkadang ya ada hadis, tergantung pasanan itu ada hadis, tinggal permintaannya anak-anak. Yang mana kan campur, ada SMP, ada SMK, SMK, dan MA dan SD. Jadi kita harus menyesuaikan anak-anak, kemampuan anak-anak. Permintaannya anak-anak sendiri. Permintaannya sendiri-sendiri. Anak-anak minta apa? Nanti saya dikasih kitab, minta hadis, minta tajwid, dikasih tajwid. Gitu. Tapi jadwalnya itu Mas hari berbeda-beda. Itu harus yasinan, untuk hari Senin tibaan, dan kitabnya hari Ahad. Berarti ada jadwalnya sendiri Pak? Ada jadwal. Semua itu ada jadwal. Sehingga anak-anak itu bisa masuk, ini jadwalnya mengaji Al-Quran, ini jadwalnya mengaji Alkitab, itu yasinan, mengajarkan anak-anak itu supaya nanti ya di hari tua sehingga terbiasa untuk baca yasin, tibaan, dan bisa kitab meskipun nanti nggak sempat di pondok. Kalaupun nanti bisa melanjutkan di pondok, nanti bisa seperti Mas bisa mengikuti dari beberapa pelajaran. Pernah nggak Bapak merasa ragu diremehkan orang sekitar tetangga Bapak Zainal? Untuk kami sendiri, alhamdulillah nggak ada keraguan, karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mantap, semua itu dijalani dengan keikhlasan. Nanti Allah lah yang untuk bisa mengatur sendirinya. Kami yakin bahwasanya karena kita mengajarkan kalam ilahi, maka Allah akan yang mengatur segalanya. Dan rezeki pun insya Allah nanti yang bisa mengatur, meskipun dari kebanyakan desa tidak sama dengan di kota. Kalau di kota itu yang saya mengajar di Langitan sana, Jawa Timur, itu per bulannya ada
honor. Kalau di desa Nggak ada. enggak ya, cuman mudah-mudahan diberi kesehatan bisa mengajarkan anak-anak nanti dan menjadi generasi yang Qurani dan yang berakhlakul karimah gitu. Itu Bapak Jenderal sendiri tahu mengajar di Jawa Timur ya Pak ya? Alhamdulillah pernah mengajar di Jawa Timur di Langitan, kebetulan mengajar di Al-Quran, bagian Al-Quran. Itu pondok apa madrasah Pak? Yang saya ajar itu saya tempati kan di Langitan, Itu daerah mana itu? Langitan itu daerah Tuban, Jawa Timur. Jawa Timur, dalam asuhan Yai Abdul Fakih Langitan. Jauh banget ya Pak ya mengajar sampai Jawa Timur. Ya kebetulan kami kan mondok di sana dan diutus untuk mengajar. Itu berarti habis alumni sini terus pindah ke Jawa Timur. Dari alumni Miftahul Ulum, kebetulan satu kelas dengan Pak Mustahid, sama Pak Imron, sama Pak Yasin. Kemudian pindah di Kudus selama 5 tahun. Terus di Al-Fadlu dari Mbah Dimyati Rois, terus di Langitan selama 7 tahun. Itu di Kudus tuh mengajar apa Pak di pondok? Di Kudus itu kita belajar menghafal Al-Quran. Kebetulan yang saya tempati adalah termasuk guru penasihat Al-Quran dari Kudus yang namanya Syekhuna Kiai Haji Hisam Hayat. Berarti itu mengajarnya sampai 5 tahun aja Pak? Apa pernah lanjut? Mengajar di mana? Di Belajar. Kudus. Belajar di Kudus 5 tahun dan sambil privat di kampung. Kita di privat di kampung mengajar anak-anak kampung berapa jam itu privat anak-anak. Kalau orang kota kan namanya Beda-beda. privat. Kalau di desa ngaji kan gitu bahasanya, padahal sama bahasanya mengajar Al-Quran. Tuh kalau di apa itu Nyi Fadlun itu mengajar berapa tahun Pak? Al-Fadlu itu saya itu mondok berapanya sekitar 6 bulan. Habis di Fadlun dikirim di Jawa Timur apa balik lagi di Kudus? Di Al-Fadlu 6 bulan, kemudian saya pindah di Pondok Langitan selama kurang lebih 7 tahun. Berarti lama banget. Habis di Jawa Timur Pertama di Ulum, kedua di Kudus, ketiga di Fadlun, keempat di Langitan, terus pindah lagi ke Gebang Tabarukan untuk di daerah bapaknya sendiri ya, dekat sendiri, daerah. dekat sambil bekerja sambil membantu orang tua. Itu habis di Gebang itu pulang ke rumah apa mengajar pulang sambil mengajar di rumah? Belum. Waktu itu saya masih jaga. Jadi istilah santri, bahasa santri itu tabarukan. Jadi setoran perempatan, pertengahan, kemudian jusan. Itu setoran berapa juz apa gimana Pak? Kayak gini istilahnya, kalau di beberapa pesantren itu sistemnya berbeda-beda. Berbeda-beda dalam penyetorannya. Misal di Ulum, Bunyai Imrona, itu setorannya bagaimana, kan ada aturan. Kemudian di Kudus ada aturan, di Langitan sana ada aturan. Itu setorannya agak susah Pak, gimana Pak? Setoran itu gini Mas, kalau setoran itu bahasanya kita menghafalkan, membuat lalaran, misalkan satu rai. Satu rai itu apa? Satu rai itu satu tulisan, satu lembar kan? Satu lembar kayak gini. Nah, kemudian disetorkan pada Syekhina. Itu selama berapa tahun nanti insya Allah, kalau bersungguh-sungguh insya Allah berapa tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah. Menurut Bapak apa tantangan terbesar mendidik anak-anak Al-Quran di zaman sekarang?
Ya gini Mas, kalau zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat berbeda, sangat berbeda. Dulu itu anak-anak sangat nurut sekali. Dulu ketika saya diajar oleh Pak Fakhruddin almarhum, itu Pak tahu ya? Kurang tahu Pak. Oh, yang di Baru di Ulum. pondok Oh ya, di Ulum kemarin itu 2023. sangat antusias anak-anak. Dan pengurusnya itu aja mau gobrak-gobrak setiap subuh. Ditanyai, misalkan Al-Quran ini bacaannya apa. Itu rata-rata kalau diberi pertanyaan, keinginannya harus bisa. Itu dulu. Itu Bapak mending mengajar dari dulu apa sekarang Pak? Ya karena kami zaman sekarang, berarti mengikuti zaman sekarang kan gitu Mas. Tapi bedanya dulu dan sekarang itu sangat berbeda. Kalau dulu itu anak ingin tahu atau ingin bisa itu sangat sungguh-sungguh. Tapi sekarang anak-anak itu banyak kena virus yang namanya HP sehingga anak kena pengaruh beberapa hal-hal yang terkadang negatif sehingga anak-anak tidak memperhatikan itu Al-Quran dan pelajaran agama. Apa yang pernah nggak Bapak merasa capek banget sampai pengen berhenti salah satunya di madrasah apa di tambak? Selama saya masih sehat, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus untuk belajar mengajar pada anak-anak, itu keyakinan saya. Jadi capek itu badan, tapi pemikiran itu harus suatu kita didik anak-anak supaya anak-anak itu bisa tahu agama. Itu Bapak Zainal pernah nggak tahu masuk di madrasah? Pernah nggak? Ya pernah Mas, yang namanya terkadang halangan, tabrakan dengan acara yang lain. Acara yang lain, terkadang ada undangan dari tetangga, terkadang mengirim anak, dikira kita waktu bisa tekan rumah, terkadang anak minta ditemani. Yang namanya anak ya kita harus di sisi lain untuk anak, di sisi lain untuk madrasah. Apa yang bikin Bapak tetap semangat bertahan di dua peran ini? Kita harus semangat Mas. Apapun kita pekerjaan, kita harus semangat. Tapi saya teringat dari ibu saya, kalau bisa itu kita harus berkeras. Artinya apapun kita pekerjaannya, kita harus enjoy. Itu boleh tahu Gusnya siapa Pak? Dari pondok mana? Yang ketika saya di Aliyah itu Kiai Hudori itu mengajarkan bahwasanya kalau kita mengajar atau kita pekerjaan, kita harus membuat pekerjaan atau usaha. Kalau kita punya usaha, itu kita yang mengatur. Kalau kita di perusahaan, kita diatur. Itu intinya kan gitu. Nah, alhamdulillah kami dari sudah punya tambak sendiri, kami enjoy. Kita kerja ya, oke, nggak kerja ya, oke. Seperti Mas memanggil saya siap. Kapan waktunya saya siap. Nah, kan itu Mas. Berarti Bapak sekarang ini nggak sibuk banget lah? Kalau sibuk namanya sibuk Mas. Sibuk. Tapi kita harus, kesibukan kita harus kita pilih. Kita yang ambil yang bermanfaat semuanya. Contoh dari Mas minta datang. Kita datang. Berarti meninggalkan pekerjaan. Nah, itu kalau berkaitan dengan keilmuan, saya senang. Itu di tambaknya Bapak ikannya apa saja? Ada ikan bandeng dan urang. Sekarang itu selain itu campur Mas. Yang mana ikan kan ada datang dari laut, jadi ikannya campur.
Kalau ada orang yang bilang fokus mengajar Al-Quran kurang menjanjikan, biasanya Bapak menanggapinya gimana? Kalau orang mengatakan nggak menjanjikan, itu orangnya salah. Salahnya bagaimana? Al-Quran itu adalah kalamullah yang mengatur segala alam. Mengapa nggak kita nggak fokus atau nggak menjanjikan? Allah adalah sudah janji. Ya kami tanggapi dengan Yang benar. yang benar, Mas. Insya Allah Allah yang mengatur segalanya. Mengapa kita? Kalau kita duniawi, ya kita nggak sebanding, Mas. Kalau dunia misalkan jadi guru, misalkan SMK, SMP, 1 bulannya berapa juta. Belum ada tunjangan, belum ada apa itu Mas namanya lain-lain lah namanya. Itu Saya agak kurang tahu, ya, Pak. itu pasti kan ya kurang, tapi saya dengan syukur pada yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala sehingga tercukupi oleh segala. Bapak Zainal lebih banyak fokus di waktu mengajar atau justru lebih banyak ditambah? Untuk pribadi Mas, itu saya atur semuanya. Semua fokus untuk pendidikan nggak bisa, untuk tambah bisa, tapi kebanyakan saya luangkan untuk mengajar. Karena dalam 24 jam saya atur, misalkan pekerjaannya ditambah mulai dari jam 8 sampai jam 11. Kemudian jam 1 di dininya itu hanya berapa hari. Asar Pulang. mulai dari pendidikan Al-Quran di rumah sendiri sampai maghrib nanti Mengajar lagi. mengajar lagi. Itu kalau Jumat itu madrasahnya libur apa enggak? Kalau Jumat rata-rata dinia itu libur. Ya, Itu dinia. kalau libur itu bapaknya sering ketambah apa di rumah? Kalau libur madrasahnya kan libur, tapi di pendidikan Al-Quran saya masuk tetap masuk. Kami buat yasinan, jadi menanamkan anak-anak baca yasin sehingga nanti kalau sudah besar nanti bisa ziarah ke makam bapaknya, nanti kalau sudah meninggal nanti, sehingga anak-anak membaca yasin di makam bapak orang tuanya sendiri. Apa momen paling berkesan selama Bapak mengajar Al-Quran? Momen untuk mengajar Al-Quran pada anak-anak banyak, banyak sekali. Kadang apalagi anak-anak itu lucu-lucu. Dalam menyebutkan huruf itu terkadang lucu-lucu. Misalkan contoh aja, sin baca shim. Itu agak salah ya Pak ya? Asalnya salah tapi namanya anak wajar. Nanti lambat laun nanti Pak insya Allah bisa. Itu kalau salah dari ya namanya anak. Jadi karena anak itu lebih sukar daripada mendidik yang sudah besar. Itu gampang yang kecil daripada yang besar. Kalau besar kan sudah pendidikan, sudah harus kita meneruskan. Kalau anak itu seperti mengukir, yang diibaratkan seperti mengukir, belajar di kecil seperti mengukir. Lambat laun sedikit, nanti meskipun salah nanti ya guru harus sabar. Saya contohkan misalkan kof, kap, nah gitu, sin, sim, itu momen yang lucu-lucu. Kadang anak nangis, itu anak-anak bisa. Itu mengajarnya sampai kelas 1 sampai apa kelas 6? Mengajarnya itu nggak ada kelasnya Mas, tapi yang di pendidikan saya di majelis saya itu mulai dari yang belum sekolah, jadi kan yang belum sekolah ada belum sekolah TK sampai SMA. Itu ada juga ya Pak ya? Ada yang di SMA Bari, SMA
rata-rata per hari gitu. Menurut Bapak, apa yang berbedanya sekedar membaca Al-Quran dengan menjadi menjadi anak penghafal Al-Quran? Bedanya Ya Pak. bedanya mengajar Al-Quran, kita anak-anak untuk yang belajar Al-Quran kita minimalkan bacaannya yang benar. Kalau menghafal itu beda lagi. Menghafal itu mulai dari ayat ke ayat ke ayat ke ayat, sehingga nanti anak itu bisa EQ-nya menyerap di pikiran, akhirnya bisa sampai hatam. Itu pas Bapak mengajarnya sudah lama banget apa baru tahun ini? Mengajar Al-Quran mulai 2000, ketika Aska kelas 1 TK, berarti 2010 Mas, insyaallah. Itu 2015 ya, 2015. berarti pas saya kecil. Ya kecil. Ketika Aska Berarti lama banget lah. Sudah lama, sudah berapa tahun? ya, lama udah mulai 2000 itu. Menurut Bapak, apa kelebihan menjadi pendidik Al-Quran dibanding pekerjaan tambak? Kelebihan mendidik Al-Quran itu ya alhamdulillah, karena sesuai apa yang didahulukan oleh baginda kita Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran. Jadi wa'allama, sebaik-baiknya manusia itu yang mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran, untuk mempelajari daripada Al-Quran. Kalau dibandingkan tambak berarti lebih dari belajar Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Itu Bapak pernah di laut apa enggak? Kami pernah di tahun 2000 berapa itu? 2005 itu Mas, pernah di laut mencari ikan. Itu musimnya Kebetulan kemarin saya yang di laut itu waktu teri. Jadi kami enjoy. jangan melihat orang itu sukses, tapi prosesnya. Prosesnya agak lama. Nah, prosesnya dulu Pak Zainal itu bagaimana kehidupan dari awal. Jadi bangunan ya pernah, Bertahap-tahap. nah, jadi kuli bangunan pernah, menjadi pelaut ya pernah. Jadi proses bertahap, alhamdulillah seperti yang ini. Itu Bapak dulu pekerjaannya apa saja? Pekerjaan pernah, kuli pernah, pelaut pernah, jadi petambak pernah. Sekarang ya petambak sama pendidikan yang sekarang. Berarti banyak banget pekerjaan Bapak dulu. Ya, berbeda-beda. Jadi dari awal kuli pernah. Gitu. Itu kalau gitu offsetnya di kuli bangunan itu berapa Pak? Ketika saya jadi kuli tahun dulu itu bayarannya hanya 40 Mas. 40.000. 40.000 itu sebelum moneter, jadi sudah cukup. Buat anak satu. Kirain 40 sudah cukup. Masanya masih kecil, belum ada pendidikan. Apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang ingin menghafal Al-Quran? Anak-anak muda yang menghafal Al-Quran, ya mari kita berenung sejenak. Kalau menghafal Al-Quran kita harus bersungguh-sungguh, ada niatan, sehingga nanti bisa sukses. Kita harus banyak membaca. Diibaratkan gini Mas, kalau hadisnya itu gini, sak lulute sapi itu harus dicancang, kan gitu. Sak lulute sapi harus dicancang. Sak lanya-lanyai Al-Quran harus digeres, begitu. Itu anak bapaknya sendiri pernah menghafal Al-Quran sampai berapa juz? Ya kami nggak sombong Mas ya. Ya dari anak saya 2,
yang satu di Mambaul Ulum Jepara. Kebetulan kiainya itu satu liting sama Gus Khotib dari Simbah Tamjiz Kasnawi. Yang kedua itu di UIN Malang, yang alhamdulillah sudah di sana semester 1 dan dapat prestasi yang enjoy. Itu anak bapaknya sambil kuliah apa mondok keduanya? Kuliah sampai mondok? Kuliah di pondok. Kalau di UIN Malang khususnya, itu harus wajib mondok selama 1 tahun, wajib. Wajib. Kalau nggak wajib tuh Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh kalau di UIN Malang, itu wajib mondok. Tuh anaknya bapak kadang kadang tegur apa nggak tahu. Gimana? Tuh bapaknya, itu anak bapaknya sendiri pernah ditegur sama UIN-nya apa enggak? Karena baru masuk Mas, jadi untuk tanggal 23 Agustus baru masuk. Jadi alhamdulillah dianya di sana belum ada pelanggar, mudah-mudahan sampai 4 tahun nanti bisa menjadi putra yang berprestasi. Kemarin aja alhamdulillah anak saya menjadi mahasiswa baru yang mendapat prestasi di antara 5.000 mahasiswa, alhamdulillah. Dia yang mewakili. Tuh Bapak Yenel pasti bangga banget sama Mas Askanya sendiri. Ya alhamdulillah, kami sebetulnya harapan saya itu kami kalau menguliahkan dengan enggak jalur prestasi, saya nggak mampu. Karena Allah yang maha mengatur, alhamdulillah dapat prestasi dari kemenang. Jadi UIN hanya mengambil Prestasi. mahasiswa Berprestasi. dari UIN Malang. Dari sekian 5.000 mahasiswa. Kalau ada yang ingin menjadi pendidik Al-Quran, tips dari biar kuat dijalani apa Pak? Kita dari zaman sekarang itu banyak-banyak hal-hal tantangan. Maka kita harus punya tip-tip yang kita ketahui. Misalkan dari anak-anak kita harus, yang pertama harus sabar. Tips yang pertama harus sabar. Kalau kedua? Yang kedua harus ikhlas. Itu. Harapan. Jadi, kalau nggak sabar ikhlas, maka muridnya akan menghilang. Menghilang sendiri. Menghilang artinya pindah dan pindah. Harapan terbesar Bapak untuk anak-anak Al-Quran yang Bapak didik apa? Ya mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat bagi agama Nusantara bangsa, sehingga untuk kedepannya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Menurut siapa sosok guru atau ulama yang paling menginspirasi Bapak dalam mendidik Al-Quran? Mendidik Al-Quran Mas ya? Kalau didik Al-Quran, kebetulan saya di Kudus, berarti pasti itu Mbah Hisam Hayat sama Imudake sama Ya Asnawi, karena saya termasuk muridnya. Dan Mbak Rawani, Mbah Rapia Bemunawi. Menurut Bapak apa nilai penting harus ditanamkan selain hafalan Al-Quran? Kita harus belajar. Apapun kita harus belajar. Belajar. Insya Allah nanti apapun, kalau kita orang yang berprestasi, ibaratkan sampan orang pintar dan berprestasi, sudah enggak mencari malah justru dicari. Kalau nggak dibutuh dicari, kalau butuh nggak dicari. Maksudnya gini, saya panjenengan sudah lulusan terbaik, jadi artinya nggak usah mencari pekerjaan, justru Anda dicari oleh perusahaan, oleh sekolahan, gitu ya. Pernah nggak Bapak ikut pelatihan atau kegiatan yang memperkuat semangat mengajar Al-Quran? Ya kebetulan kami di Langitan ada metode Anandiyah, jadi ada metode Anandiyah sehingga kami terapkan di desa kami. Pelatihan-pelatihan mulai membaca
baca cepat atau bisa anak-anak menangkapnya lebih cepat. mudah dan lebih cepat. Itu Kan ada Anadia, Qiraati, Yambua, gitu. Yang saya belajar itu dari Anadia. itu Kami ada, terapkan di desa. itu ada juga ya Pak ya di daerah Bapak. Anadia, Iya. ya saya terapkan di Anadia khususnya. Dari Langitan saya terapkan di khusus di pendidikan di rumah saya. Apa pengalaman unik atau lucu selama mendidik anak-anak Al-Quran? Ya, pengalaman untuk mendidik anak-anak sangat unik itu banyak. Namanya anak-anak. Kadang belajarnya sambil layon, kadang menangis. Menangis, ya dinang-nang. Itu ada Dan ketika biasanya di tempat saya mauludan itu ada istimewa dari saya meniru dari daerah Jawa Timur. Jadi uang saya gantung itu terus kemudian royoan. Nah, 1, 2, 3 jadi anak-anak mengambil sambil berebutan. Nah, itu sangat unik. Mungkin saya meniru dari di anak Jawa Timur. ya, itu sangat unik, sangat mengesankan lah. Pernah nggak Bapak merasa kehilangan waktu pribadi karena sibuk mengajar dan bekerja tambak? Ya, kita sudah diniati, Mas. Diniati kelas. Diniati untuk mendidik Al-Quran. Bagaimanapun, ya tersita waktu. Tapi karena kita sudah ikhlas, tidak ada niat imbalan dari masyarakat, insya Allah Allah sudah mencukupi. Kalau ada masalah pribadi dan pekerjaan barengan, biasanya Bapak fokus mana dulu, di madrasah, ditambah di pribadi? Kalau pribadi tinggal gini, Mas, pribadi antara madrasah, mengajar dan lain-lainnya. Sama pribadi, ada anak minta sambangan, jadi anak Itu nomor satu gitu. Karena namanya anak diurusi anak. Tapi kebetulan pengajarnya 2, misalkan saya yang berangkat, ibunya yang di rumah. Jadi, itu jangan sampai ada kosongan. Itu berarti gantiannya Pak ya? Ya gantian, misalkan kalau pas kebetulan barengan berarti libur dulu. Karena ke swasta Mas, nggak ada keterkaitan dengan pemerintah, jadi enjoy. Jadi enjoy. Tidak ada ketereratan. Dari sudah saya sampaikan, dan kalau bisa itu punya sendiri, jadi nggak diatur oleh orang lain. Apakah keluarga langsung mendukung penuh keputusan Bapak menjadi pendidik Al-Quran sekaligus bekerja tambak? Ya, alhamdulillah dari keluarga kami, dari mbah saya, bapak saya itu seorang agamis, tentu mendukung sangat mendukung, sehingga pekerjaan kami didukung sama orang tuanya. Apalagi istri saya sama-sama penghafal Al-Quran, sehingga sangat mendukung. Menurut Bapak gimana cara supaya mendidik Al-Quran lebih dihargai masyarakat? Kalau kepingin dihargai masyarakat, itu gini Mas, kalau orang yang kepingin dihargai masyarakat, menghargailah pada orang lain. Itu ada yang enggak? Itu adalah suatu tip. Kalau orang tidak menghargai orang, pasti tidak akan dihargai. Meskipun bentuknya siapa, itu ada orang lain miskin, orang bodoh, atau orang nggak tahu, kita semua hargai. Suatu saat kalau dia hargai, apalagi sampai menjelek-jelekan, jangan sampai. Ada juga yang nggak menghargai di masyarakat.
Ada enggak? Ya namanya orang ya ada aja Mas. Namanya orang banyak. Tapi insya Allah saya serahkan kepada Allah semuanya urusan yang Kalau ada kesempatan, inovasi apa yang ingin Bapak terapkan di mode mengajar Al-Quran? model Al-Quran. Ya gini Mas. Sekarang kan banyak inovasi atau belajar mengajar hal-hal yang kita terapkan supaya anak-anak itu cepat. Jadi metode sekarang kan banyak. Ada metode Anabiyah, Qiraati, Jambulan. Nah, itu semua itu tergantung pendidiknya. Itu di metode madrasahnya Bapak ada diterapkan apa enggak? Di madrasahnya kami itu ada pendidik yang TPQ kecil, TPQ besar itu ada. Itu peraturan di madrasah agak ketat apa enggak? Kalau kita aturan dari FKDT, dari kami kan dari mengikuti dari kecamatan, kabupaten, terus dari wilayah. Ya dibuat ketat ya nggak bisa, dibuat bebas ya nggak bisa. Kita ambil yang tengah-tengah. Karena di madrasah diketati ya nggak bisa, di los ya bisa. Jadi kita ambil tengah-tengah sehingga anak-anak biasanya nggak masuk. Kita dari kami kepala kita marani atau kita menemui orang tuanya hingga nanti bisa masuk. Apa mimpi terbesar Bapak setelah ini? Mau terus mengajar, mengembangkan, tambah, atau ada rencana lain? Kalau mimpi besar, namanya mimpi ya pasti yang besar Mas. Ya mudah-mudahan untuk ketambahannya, untuk kedepannya bisa berkah manfaat. Mudah-mudahan anak nanti bisa menjunjung tinggi orang tua sehingga bisa nyenaki kalau wong tua biasanya. Nah, gitu. Wis piro to? Ya tak penutup. Itu dia obrolan kita itu dia obrolan kita bareng sama Pak Yenal tentang perjalanan menjadi pendidik Al-Quran sekaligus bekerja tambak. Kita belajar bahwa ilmu agama dan usaha sendiri, rezeki bisa berjalan beriringan dengan niat yang ikhlas dan semangat yang kuat. Semoga cerita Pak Yenal menjadi inspirasi buat teman-teman khususnya yang ingin tetap berjuang di jalan agama sambil tetap bekerja untuk keluarga. Terima kasih Pak Yenal. Ya, sama-sama. Sudah hadir, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa episode berikutnya.